Bab 291 Latihan menembak langsung. Malam berlalu dalam sekejap mata. Keesokan paginya, dering telepon Jonathan yang tak henti-hentinya membangunkannya saat fajar menyingsing. Sambil mengerutkan kening, dia menjawab dengan nada kesal, "Halo." Lagi pula, dia selalu benci dibangunkan dari tidurnya oleh orang lain. "Ten, Goldstein, apakah Anda sudah kembali ke Yellowview?" Saat panggilan terhubung, dia mendengar suara serak di telepon. "Siapa yang memberitahumu itu?" Dengan santai menyalakan sebatang rokok, Jonathan menyalakan lampu dan melirik jam. Dia menyadari bahwa ini baru pukul 5 pagi. Di luar masih gelap gulita. "Itu Andy." Suara serak itu terus berlanjut. "Tadi malam, saya mendengar dia mengatakan bahwa Anda telah kembali ke Yellowview. Tapi karena sudah tengah malam, aku tidak berani mengganggumu. Oleh karena itu, saya menelepon Anda hal pertama di pagi hari sebagai gantinya." Petik 2. Dia benar-benar seorang pengomel, bentak Jonathan. "Katakan padanya dia harus menjalani penahanan selama 1 bulan mulai hari ini, dan dia tidak boleh keluar dari pangkalan militer. Jika dia berani memberontak, aku akan mematahkan kakinya sendiri. Apakah Anda mendengar saya?" "Ya Pak." Meski lewat telepon, si penelepon masih terintimidasi oleh instruksi Jonathan. "Ten, Goldstein, apakah 1 bulan terlalu singkat? Mengapa kita tidak menahannya selama 6 bulan? Apakah kamu ingin bergabung dengannya?" "Tidak, aku tidak." Penelepon langsung menolak. "Ten, Goldstein, kapan kamu kembali?" "Beberapa hari yang lalu," jawab Jonathan santai. "Siapa lagi yang tahu aku kembali?" "Tidak, tidak ada. Hanya beberapa dari kita." Beberapa orang itu secara alami berarti para tetua kantor Asura dan 4 raja perang. "Lanjutkan, untuk apa kau memanggilku?" Setelah menyedot abu rokoknya, Jonathan bangkit dan membuka tirai. Penelepon adalah salah satu dari 4 raja perang, Karl Hamilton. Dulu, dia adalah bawahan Jonathan. Komandan telah memilihnya sendiri untuk bergabung dengan kantor Asura sebagai salah satu dari 4 raja perang setelah banyak kemenangan yang diperoleh dengan susah payah di bawah ikat pinggangnya. Itu sesuatu yang sepele. Karl terkekeh seperti orang bodoh di telepon. "Ten, Goldstein, kamu di mana? Kenapa aku tidak datang menjemputmu?" "Tidak perlu," jawab Jonathan terus terang. "Apapun itu, kamu bisa memberitahuku melalui telepon. Ini akan menjadi latihan menembak langsung tahunan 8 Asura Guard segera. Karena Anda tidak hadir tahun lalu, apakah Anda ingin mampir tahun ini, mengingat Anda berada di Yellowview?" Latihan menembak langsung. Pertanyaan itu mengejutkan sang komandan. Apakah waktu itu tahun sudah? Bagaimanapun, latihan tahunan didirikan olehnya 3 tahun lalu. Ke-8 pengawal Asura akan ambil bagian. Pemenangnya akan mendapat kehormatan menjadi krem de la krem tim sampai latihan berikutnya. Yang terpenting, tujuan dari acara tahunan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka sehingga mereka dapat tampil lebih baik sebagai sebuah tim di medan perang suatu hari nanti. "Kapan ini?" Jonathan dengan santai bertanya. "Dalam 2 minggu. "Baik, saya akan berada di sana. Benarkah, Tuan Goldstein?" Karl terdengar sangat gembira karena dia tidak menyangka sang komandan akan setuju. Sejak latihan diadakan, Jonathan hanya hadir untuk yang pertama. Selanjutnya, dia tidak pernah menghadiri sisanya. Karena itu, Karl hanya mencoba peruntungan saat mengajukan pertanyaan. Jawaban afirmatif Jonathan mengejutkannya. Apakah ada hal lain, Tuan? Apakah Anda juga akan mampir ke kantor Asura?" Karl melanjutkan, "Kamu sudah pergi terlalu lama. Kami mulai melupakan seperti apa rupamu." Sejak hilangnya Jonathan 1 tahun yang lalu, tidak ada yang mendengar kabar darinya. Bahkan ke-4 raja perang tidak dapat melacaknya. "Tidak, aku tidak akan kembali ke sana," dia menolak tanpa berpikir 2 kali. Alasan dia tidak memberitahu siapapun tentang perjalanannya ke Yellowview adalah karena dia tidak ingin melihat mereka. Setelah 1 tahun, dia ingin mengamati seberapa banyak anak buahnya telah tumbuh selama ketidakhadirannya selama setahun. "Mengapa Anda tidak memberi kami alamat Anda, dan kami akan datang mengunjungi Anda?" Karl bersikeras. "Atau, aku bisa mengunjungimu diam-diam tanpa memberitahu yang lain. Kamu hanya terlalu banyak bicara. Apakah karena Anda tidak mendapatkan pelatihan yang cukup? Apakah Anda ingin saya meningkatkan intensitas latihan Anda?" Nada suara Jonathan menjadi keras. "Tidak, tidak, Tuan. Sama sekali tidak."
Karl sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kembali ketika dia berada di bawah komando Jonathan, dia secara pribadi mengalami pelatihan yang menyiksa yang merupakan mimpi terburuknya. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia alami lagi. Menjauhlah dariku jika kamu tidak mau. Bentak Jonathan. Sebelum latihan menembak langsung, sebaiknya kamu tidak memanggilku atau muncul di hadapanku. Jika tidak, bersiaplah untuk menanggalkan pangkat Anda dan dibuang ke penjara Crimson Utara, di mana Anda dapat menikmati pasir bersama dengan Dorian. Iya Pak, saya akan segera mengakhiri panggilan. Petik 2. Tidak berani membuang waktu lagi, Karl mengakhiri panggilan dengan satu klik. Dia sangat khawatir bahwa kata lain yang keluar dari mulutnya akan menyebabkan dia diasingkan ke penjara Crimson Utara di Misona. Itu adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi siapapun. Tidak ada apa-apa selain pasir sejauh mata memandang. Meskipun tidak melihatnya selama setahun, dia belum berkembang sama sekali. Jonathan membuang ponselnya ke samping dan mematikan rokok di tangannya. Tepat ketika dia bersiap untuk mandi, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki ringan datang dari luar kamarnya. Terlepas dari seberapa samar langkah kaki itu, suara itu tidak luput dari telinganya. Apakah seseorang di luar? Jonathan langsung mengernyitkan alisnya. Dia hendak menuju pintu, tetapi suara langkah kaki itu hilang. Apakah itu hanya imajinasiku? Mempertahankan kerutan di dahinya, pria itu diam-diam berjalan ke pintu dan membukanya dengan tiba-tiba. Namun, tidak ada seorang pun di lorong gelap. Itu gelap gulita kecuali bayangan redup cabang-cabang pohon yang bergoyang tertiup angin. Namun demikian, Jonathan gelisah karena terlalu sepi. Pertempuran bertahun-tahun telah mempertajam kesadarannya yang tajam. Tanpa itu, dia pasti sudah mati sejak lama. Tiba-tiba, Jonathan membanting pintu hingga tertutup dengan keras. Menatap koridor yang kosong, dia dengan jelas berkata, "Ayolah, tidak ada gunanya bersembunyi." Suaranya menggema di lorong. Tidak ada yang menjawab, dan tidak ada yang terlihat. Rasanya seolah-olah dia berteriak ke udara tipis. Matanya langsung menyipit saat dia mengambil langkah cepat ke depan dan melemparkan pukulan ke dalam kegelapan. Bab 292 Pembunuhan Bank. Suara itu memecah kesunyian di lorong. Jonathan bisa merasakan tinjunya bersentuhan dengan sesuatu atau seseorang. Saat berikutnya, dia mendengar erangan pelan saat sosok hitam terhuyung mundur dan menabrak dinding di belakangnya. "Bagaimana kamu menyadari kehadiranku?" Sosok hitam itu bertanya dengan suara serak. Sebagai seorang pembunuh, dia mahir bersembunyi di balik bayangan dan menyerang saat korbannya tidak menduganya. Namun, tidak hanya serangannya gagal, tetapi mangsanya juga menemukannya. Untuk seorang pria dari profesinya, itu benar-benar penghinaan. Apa yang begitu sulit tentang itu? Menatap dingin padanya, Jonathan menyerbu ke depan dan meluncurkan pukulan lain. Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada si pembunuh untuk melakukan serangan balik sama sekali. Saat berikutnya, retakan keras dari tulang yang retak terdengar. Yang terakhir tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Dia memuntahkan seteguk darah sebelum berlutut di depan targetnya dengan bunyi gedebuk. "Mengingat betapa lemahnya kamu, bagaimana kamu akhirnya menjadi seorang pembunuh?" Setelah menembak pembunuh itu sekilas, Jonathan menginjak lututnya untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Sosok hitam itu merosot ke tanah setelah kehilangan semua kekuatannya. "Ah, siapa sebenarnya kamu?" Menatap ekspresi merendahkan Jonathan, wajah pembunuh itu merah karena marah. Selama bertahun-tahun sebagai seorang pembunuh, dia telah membunuh banyak korban tetapi tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Tabel telah berubah. Dari seorang pemburu, dia menjadi mangsa sebelum dia bisa melepaskan tembakan. Itu adalah aib yang keterlaluan. Kamu seharusnya sudah mengerjakan pekerjaan rumahmu. Beraninya kamu mencoba pembunuhan jika kamu tidak tahu apa-apa tentang targetmu. Ketika dia melihat ketidakpuasan di wajah si pembunuh, Jonathan menatap pria itu dengan acuh tak acuh. "Sebelum kamu datang untuk membunuhku, apakah tidak ada yang memberitahumu apa yang terjadi dengan pembunuh terakhir yang mencoba?" "Apa yang terjadi?" Yang terakhir bertanya sambil memelototi Jonathan. "Saya meledakkan kepalanya dengan senapan snipernya sendiri dan memotong-motong mayatnya." Jonathan menatap dengan acuh tak acuh pada pembunuh bayaran yang lumpuh itu. "Jadi, menurutmu apa yang akan terjadi padamu?" "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, tapi aku yakin orang di ruangan lain itu kacau." Setelah mendengar kata-kata itu, pria itu mencibir,
apakah kamu pikir aku satu-satunya pembunuh yang datang hari ini? Jadi, kamu tidak menargetkanku. Ekspresi Jonathan berubah drastis. Dia mengira keluarga Goldstein mengirim pembunuh itu untuk membunuhnya, tetapi dia tidak mengira Sofia juga menjadi sasaran. Demi Tuhan, dia adalah putri kandung Emmett. Kamu adalah salah satu target, bersama dengan wanita di ruangan itu. Pembunuh itu mengejek, jadi bagaimana jika aku gagal membunuhmu? Selama wanita di ruangan itu mati, misiku tidak dianggap gagal total. Kamu. Tiba-tiba, ekspresi Jonathan berubah menjadi membunuh saat dia menghancurkan tulang punggung si pembunuh dengan menginjak-injak. Retak keras tulang yang retak terdengar. Pembunuh itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak kesakitan sebelum kepalanya lemas dalam genangan darah. Setelah dia berurusan dengan pembunuh bayaran pertama, Jonathan berlari ke kamar Sofia. Tanpa mengetuk, dia menendang pintu kamarnya. "Bibi Sofia," dia dengan panik memanggil. Saat berikutnya, lampu kamar tiba-tiba menyala. Dia kemudian disambut oleh pemandangan Sofia yang ketakutan yang meringkuk di tempat tidurnya, memeluk selimutnya untuk seumur hidup. Dengan ekspresi cemas, dia bertanya, "Jonathan, apa yang kamu coba lakukan?" "Tidak ada apa-apa, saya pikir Anda dalam bahaya." Ketika dia melihat bibinya tidak terluka dan tidak ada yang mengancamnya, Jonathan menghela nafas lega. "Bagaimana aku bisa dalam bahaya di tengah malam?" Sofia marah pada keponakannya. Jelas, dia ketakutan ketika dia menerobos masuk ke ruangan tanpa peringatan. "Kamu adalah bahaya terbesar bagiku, Jonathan Goldstein." Menatap Jonathan, Sofia membentak, "Mengapa kamu menendang pintuku di tengah malam? Kamu bahkan menghancurkannya." Seluruh wajahnya merah karena marah setelah keributan itu. Dia sedang tidur nyenyak sebelum dibangunkan dengan kasar ketika dia menendangnya ke bawah. Bahaya yang akan dihadapinya ternyata tidak lain adalah keponakannya. "Aku hanya mengkhawatirkanmu, oke." Setelah menghela napas lega, Jonathan mengamati sekeliling untuk mencari ancaman tersembunyi alih-alih pergi. "Apa yang kamu lihat?" "Berputar, Anda tidak diizinkan untuk melihat." Ketika Sofia memperhatikan mata Jonathan yang berkeliaran, dia menjadi lebih marah. "Bukan hanya dia tidak tidur di tengah malam, tapi dia juga menendang pintuku dan sekarang mengintai. Jika itu orang lain, saya akan menelepon polisi." "Aku tidak melihatmu," Jonathan menjelaskan tanpa daya. "Kalau begitu, apa yang kamu cari?" Sofia hanya bisa memutar matanya. Sebagian besar kulitnya terbuka, termasuk 2 tali spaghetti tipis di bahunya. Mengingat bahwa matanya melesat ke sekeliling, siapapun di posisinya secara alami akan khawatir. "Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang." Tanpa membuang waktu, Jonathan melesat melewati tempat tidurnya, meraih tirai untuk menutupnya. "Jonathan, apa yang kamu lakukan?" Sofia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat tingkah laku keponakannya yang aneh. Bang, papan, sebuah tembakan dilepaskan. Peluru emas terbang ke dalam ruangan, menghancurkan panel kaca di jendela. Sofia berteriak sebagai tanggapan sebelum bertanya dengan cemas, "Jonathan, apa yang terjadi?" "Jangan gerakkan otot," teriaknya sambil menutup tirai rapat-rapat. Seperti yang diharapkan, ada pembunuh lain yang bersembunyi di luar sana dalam kegelapan. Untungnya, Jonathan bereaksi tepat pada waktunya. Jika dia terlambat 1 milidetik, peluru itu kemungkinan akan menembus kepala bibinya. "Baiklah sekarang, tidak apa-apa." Dengan tirai yang ditarik, pemandangan ruangan tidak lagi terlihat oleh pembunuh bayaran itu. Dia kemudian berbalik untuk melihat Sofia, yang gemetar seperti daun di bawah selimutnya. "Jonathan, apa yang terjadi?" Wajah wanita itu pucat pasi. "Tidak banyak, hanya seorang pembunuh," jawab Jonathan dengan jelas. "Baik Goldsteins atau Zellers telah mengirim satu untuk membunuh kita berdua." "Pembunuh? Apakah Anda mengatakan bahwa saya baru saja bertemu dengan seorang pembunuh?" Sofia melebarkan matanya karena terkejut. Dia tidak percaya bahwa sesuatu yang dia lihat di film benar-benar terjadi padanya. Bab 293 mencoba melarikan diri. "Betul sekali." Mengangguk, Jonathan menjelaskan, "Ada seorang pembunuh di luar pintu tadi. Juga, ada penembak jitu di gedung seberang. Tujuan mereka adalah untuk membungkam kita berdua. Ada seorang pembunuh di pintu juga." Sofia panik mendengar kata-katanya. Apa yang terjadi padanya?" "Dia sudah mati," kata Jonathan acuh tak acuh. "Mati?"
Dia mengulangi dengan mati rasa. Ya, dia mengangguk. Apakah kamu membunuhnya? Dia tergagap. Dia tumbuh di lingkungan yang terlindung sebagai seorang anak dan tidak pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Betul sekali. Jonathan terus menjelaskan dengan anggukan. Secara teknis, itu adalah pembelaan diri, bukan pembunuhan. Dia mencoba membunuh saya tetapi akhirnya terbunuh. Petik 2. Kalau begitu, apa yang akan terjadi ketika polisi tiba? Sebagai warga biasa, Sofia prihatin dengan Jonathan dan bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada pihak berwenang. Mereka tidak akan datang, katanya datar. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu karena dia tidak lebih dari seorang pembunuh. Selama bertahun-tahun, saya telah membunuh banyak orang. Jika polisi benar-benar ingin menangkap saya, mereka sudah melakukannya sejak lama. Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Sofia menelan ludah. Apakah kamu lupa bahwa aku berada di bawah komando Asura selama perang? Bagaimana saya bisa menghindari membunuh siapapun, terutama di medan perang? Setelah meliriknya, Jonathan duduk di samping tempat tidurnya. Baiklah, sekarang bukan waktunya untuk itu. Ini tidak lagi aman untuk Anda di sini. Kemasi barang-barang Anda. Kami sedang menuju ke hotel. Untuk apa kita ke hotel? Dia masih tidak bisa memahami realitas situasi. Jelas, dia masih shock. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Jika saya tidak salah, mereka telah memposting gambar dan alamat Anda di web gelap. Jika Anda tidak pindah ke tempat lain, pembunuh lainnya akan memburu Anda. Selama kamu masih hidup, pukulan pada kamu akan terus valid. Itu adalah aturan dari web gelap. Itu akan tetap menjadi kontrak terbuka untuk semua pembunuh bayaran. Dengan kata lain, misi akan berakhir hanya setelah target dihilangkan. Meskipun Jonathan belum pernah mengunjungi dark web sebelumnya, dia memiliki pemahaman umum tentang bagaimana mereka berfungsi. Kalau begitu tunggu aku sementara aku berkemas. Saat dia berbicara, Sofia bangkit tanpa berpikir. Namun, saat dia melakukannya, selimutnya terlepas untuk memperlihatkan kulit putihnya yang mulus di depan keponakannya. Dia berteriak ketakutan dan dengan cepat menutupi dadanya dengan tangannya. Memerah seperti tomat, dia berteriak pada Jonathan, "Kamu sombong, keluar sekarang." "Baik, tidak perlu melindungi diri sendiri. Bukankah aku pernah melihatmu telanjang saat kita masih kecil?" Dia melemparkan kata-katanya kembali padanya. Tiba-tiba marah dengan kata-katanya, Sofia menendang pantatnya. "Keluar dari ruanganku," bentaknya dengan gigi terkatup. Sepertinya dia telah tumbuh jauh lebih berani sejauh berbicara kembali padaku. "Aku akan menunggumu di luar." Jonathan melangkah keluar dari kamarnya dan menyalakan sebatang rokok di depan jendela ceruk. Menatap banyak gedung pencakar langit di luar, dia mengerutkan alisnya. Mengingat banyaknya bangunan di sekitar mereka, tidak mungkin dia bisa mengidentifikasi di mana penembak jitu itu bersembunyi. Namun, tidak mudah bagi penembak jitu untuk melarikan diri juga. "Setelah menembaki saya, apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri dengan mudah?" Tanpa ragu-ragu, Jonathan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Saat berikutnya, sebuah suara serak menjawab, "Tuan Goldstein, kamu ada di mana?" Dalam perjalanan ke penahanan, ketika dia mendengar suara Jonathan, suara di telepon terdengar kecewa. "Tuan, apakah Anda lupa bahwa Anda telah menghukum saya 1 bulan penjara?" "Tidak, saya tidak melakukannya. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa itu dibatalkan dan saya ingin melihat Anda dalam 1 jam, kata komandan dengan acuh tak acuh. "Betulkah?" Saat dia mendengar dia bebas, kesedihan dalam suaranya menghilang. "Goldstein, di mana kamu sekarang? Berikan aku alamatmu, aku akan langsung menuju. Temui saya di pintu masuk Yellowview International Hotel dalam 1 jam. Ingat, datang sendiri, jangan bawa orang lain." "Ya Pak." Ketika Jonathan mengakhiri panggilan, Sofia telah berganti pakaian dan keluar dari kamarnya dengan barang bawaan di tangan. "Hei Sok, aku sudah selesai berkemas. Kapan kita berangkat? Kita bisa pergi sekarang." Dia mengulurkan tangan untuk membantu bibinya dengan barang bawaannya dan berjalan menuju pintu. "Kamu akan tinggal di hotel selama beberapa hari ke depan. Jangan pergi kemana-mana sampai aku datang dan menjemputmu. Jika Anda harus pergi karena suatu alasan, beritahu saya terlebih dahulu. Aku akan meminta seseorang untuk menemanimu." "Hah? Apa kau tidak pergi ke hotel bersamaku?"
Sofia terkejut ketika dia menyadari keponakannya tidak bergabung dengannya di lokasi baru. Ada sesuatu yang harus saya lakukan setelah saya mengirim Anda ke hotel. Setelah saya selesai, saya akan datang untuk menjemput Anda. Menarik tas di belakangnya, Jonathan membuka pintu. Sampai saat itu tiba, saya akan menyuruh orang-orang berjaga di luar pintu Anda 24 jam sehari. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu mereka. Kalau begitu, harap berhati-hati. Dia menggigit bibirnya dan memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Jonathan mengangguk sebelum menekan tombol lift. Setengah jam kemudian, taksi mereka tiba di pintu masuk Yellowview International Hotel. Itu adalah hotel paling mewah dan bergengsi di kota, dengan fasilitas yang jauh melebihi status bintang 5. Bahkan, itu sangat terkenal dengan suasana dan layanannya. Jelas, kamar mereka juga datang dengan harga selangit. Satu malam di salah satu dari mereka akan menelan biaya setidaknya puluhan ribu. Kau akan tinggal di sini malam ini. Saya telah memesan kamar untuk Anda, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan ide Anda di meja depan. Setelah mengantar Sofia ke lobi hotel, Jonathan meninggalkannya sendirian alih-alih mengantarnya ke kamarnya. Kapan kamu akan datang dan menjemputku? Dia bertanya dengan cemas. Malam ini, paling cepat, atau besok sore. Ketika Jonathan menyadari keengganan bibinya untuk bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk-ngetukkan jarinya di kepalanya sambil tersenyum. Apa yang salah? Apa kau takut sendirian? Aku tidak. Sofia memutar matanya sebagai tanggapan atas kata-katanya. Saya masih ingat seseorang yang sangat ketakutan dengan cerita horor ketika dia masih muda sehingga dia bahkan tidak berani menggunakan toilet. Dia bahkan tinggal di tempat tidurku dan menolak untuk pergi. Bab 294 The Goldsteins seperti yang diharapkan. Terlepas dari siapa itu, aku yakin seseorang itu bukan aku. Jonathan merasa kesal ketika Sofia mengungkit-ungkit kejadian dari masa kecil mereka lagi. Astaga, kenapa Sofia terus-menerus mengomel ke masa lalu? Kenapa kamu tidak mengakuinya, kucing penakut? Memukul bibirnya, bibinya menjentikkan jarinya ke kepalanya. Kamu sombong, akui saja bahwa Anda takut. Lagi pula, siapa yang tidak takut hantu ketika mereka masih anak-anak? Berhenti mengoceh tentang masa lalu. Ketika Jonathan melihat Sofia akan mengoceh, dia langsung memotongnya. Kemudian, dia memberi isyarat pada salah satu staf hotel dan menginstruksikan, tolong bantu dia check-in. Iya Pak, atas isyarat Jonathan, pria parubaya itu bergegas mendekat dan menyapa Sofia dengan sopan. Halo Nona, silahkan lewat sini. Hei Sok, jangan lama-lama. Aku akan di sini menunggumu. Setelah menatap Jonathan dengan serius, dia mengikuti staf hotel ke meja depan. Saat dia berbalik, mereka mendengar gemuruh-gemuruh di pintu masuk hotel. Sebuah jeep militer hijau berdecit berhenti di depan hotel. Ketika pintunya terbuka, seorang pria parubaya berseragam militer keluar dari kendaraan. Dia memiliki kulit sawo matang dan tidak terlihat seusianya. Apalagi dia memakai kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya. Meskipun dia tidak mengenakan perlengkapan militer lengkap, jelas dari kesombongannya bahwa dia adalah seorang prajurit. Goldstein. Saat Andy Morley memasuki hotel, dia dengan cepat melihat Jonathan. Dia melepas kacamata hitamnya dan bergegas ke tempat yang terakhir. Kenapa kamu harus datang dengan pakaian seperti itu? Jonathan memandang kelelahan militer pria itu dengan ekspresi muram. Apa yang salah dengan apa yang saya kenakan? Pria parubaya itu menatap seragamnya dengan sadar dan bertanya, Tuan Goldstein, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ikut denganku. Mengabaikan pertanyaannya, Jonathan berjalan keluar dari gedung. Mereka berhenti di sudut luar hotel beberapa menit kemudian. Setelah dengan santai menyalakan sebatang rokok, Jonathan memandang pria parubaya itu dan memerintahkan, cari mal untuk membeli pakaian sipil. Aku ingin kau keluar dari seragammu. Mengapa saya perlu melakukan itu? Instruksi komandan membingungkan Andy. Apa yang salah dengan apa yang saya kenakan? Ada apa dengan semua pertanyaan itu? Lakukan saja seperti yang saya katakan. Jonathan memberinya tatapan tajam yang membuatnya takut untuk menyerah. Iya Pak, saya akan segera diganti. Petik 2. Ketika Andy berbalik untuk pergi, Jonathan memanggilnya, tunggu sebentar. Pria parubaya itu menghentikan langkahnya dan bertanya, apakah ada hal lain, Tuan? Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku butuh sesuatu untuk diselidiki.
Jonathan menatap tajam ke arahnya. Kirim orang untuk mencari tahu siapa yang memposting hadiah untuk kepalaku di web gelap. Juga, periksa pembunuh mana yang telah menerima misi. Petik 2. Saat dia mengeluarkan perintah, kilatan dingin melintas di matanya. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang mencoba membunuh saya melarikan diri. Goldstein, tidak perlu mencari orang lain. Aku akan melakukannya sendiri. Tepat ketika dia berbicara, pria parubaya itu mengeluarkan telepon hitam yang terlihat seperti batu bata. Dia membukanya. Apa yang seharusnya menjadi ponsel yang hanya beberapa inci berubah menjadi tablet 8 inci. Setelah mengetik dengan marah, sebuah situs web dengan latar belakang hitam muncul di layar. Kata-kata, dark web, dengan warna merah darah menatap balik ke arah para pria itu. Apakah ini tablet atau ponsel? Jonathan terkejut ketika melihat bagaimana pria parubaya itu mengubah perangkat menjadi sesuatu yang lebih besar. Keduanya, sebenarnya, saat Andi terus mengetik, dia menjelaskan, ini adalah produk terbaru yang ditemukan oleh Departemen Litbang kami. Dalam keadaan normal, itu berfungsi sebagai telepon. Tapi saat darurat, itu bisa berfungsi sebagai tablet juga. Selain sistem pelacak radar, juga dilengkapi dengan GPS, software anti-wiretapping, dan koneksi Wi-Fi untuk mengakses internet. Jari-jarinya terbang melintasi keyboard dengan kecepatan kilat. Goldstein, saya menemukannya. Seseorang memposting kontrak terbuka tadi malam di dark web. Hadiah untuk kepalamu adalah 500.000. Saat dia membaca jumlahnya dengan keras, pria parubaya itu menggosok matanya karena terkejut. Dia kemudian melihat lebih dekat lagi. Tuan, apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana mungkin hadiah untukmu hanya 500.000? Ini juga menyatakan di sini bahwa jumlahnya untuk 2 target, bukan hanya Anda. Petik 2. Apakah ini lelucon? Bagaimana karunia di Asura hanya 500.000? Selanjutnya, itu dalam mata uang Chanaen. Kembali ketika mereka berada di luar negeri, seseorang pernah menawarkan hadiah yang mencapai miliaran untuk kehidupan Jonathan. Bahkan kemudian, para pembunuh gagal dalam usahanya. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir mereka bisa menyelesaikannya hanya dengan 500.000? Apakah mereka mengalami delusi? Kau tidak salah sama sekali. Cari tahu siapa yang mengirim perintah pembunuhan itu, ulang Jonathan, meskipun dia bisa menebak siapa itu. Meski begitu, dia masih belum bisa memastikan karena Sofia adalah putri Emmet sendiri. Jika Emmet bisa mengambil nyawa putrinya sendiri, dia tidak berbeda dengan binatang buas. Biarkan aku memeriksanya. Andi melakukan sihirnya lagi. Hanya dalam beberapa menit, jari-jarinya berhenti. Goldstein, saya menelusuri sumber posting dan alamat IP-nya menunjukkan bahwa mereka melakukannya secara lokal. Di sini, di Yellowview. Di mana di Yellowview? Beri aku lokasi yang tepat. Jonathan mengerutkan alisnya. Pria parubaya itu ragu-ragu. Berbicara. Jonathan sudah bisa menebak jawabannya, dilihat dari ekspresinya. Keluarga Goldstein dari Yellowview, bisik yang terakhir. Dia mendidih melalui giginya. Dipilih sendiri oleh Asura sendiri untuk menjadi salah satu dari 4 raja perang di kantor, Andi Morley secara alami tahu bagaimana keluarga Goldstein terhubung dengan komandannya. Selain itu, dia juga menyadari bagaimana keluarga itu selamat dari pertumpahan darah di Yellowview. Jika komandan tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka saat itu, ratusan ribu pengawal Asura akan memusnahkan keluarga Goldstein. Faktanya, mereka bahkan tidak akan berada di sini memposting hadiah di web gelap. Itu memang keluarga Goldstein. Saat dia memastikan itu adalah mereka, ekspresi Jonathan menjadi gelap. Sepertinya saya telah melebih-lebihkan kemanusiaan keluarga Goldstein sementara meremehkan betapa biadabnya mereka. Hubungan darah benar-benar tidak berarti apa-apa bagi Emmet. Jika dia bahkan bisa memerintahkan pukulan pada putri kandungnya, dia hanyalah hewan berdarah dingin. Bab 295 Aku kembali. Ketika Andi melihat niat membunuh terpancar dari mata Jonathan, pria parubaya itu bertanya, Tuan Goldstein, apa yang terjadi? Berhenti menempelkan hidungmu di tempat yang bukan tempatnya. Komandan itu memelototinya. Lanjutkan penyelidikanmu dan cari tahu pembunuh mana yang menerima pekerjaan itu. Ya Pak, ditegur Jonathan. Andi tidak berani membuang kata lagi. Menurunkan pandangannya, dia terus mengerjakan tablet. Setelah beberapa saat, dia melihat ke atas dan menjawab, Tuan Goldstein, saya menemukan mereka.
Mereka hanya dua pembunuh bayaran biasa-biasa saja bernama Scorpion dan Cobra. Ini adalah detail mereka. Petik 2. Selanjutnya, pria parubaya itu menyerahkan tabletnya kepada Jonathan. Di atasnya ada detail kedua pembunuh itu. Spesialisasi Scorpion adalah pembunuhan jarak dekat. Harga permintaannya antara 500.000 hingga 1 juta. Tidak ada informasi lain dalam hal tinggi dan penampilannya. Namun, ia memiliki tingkat keberhasilan 50%. Adapun Cobra, dia adalah penembak jitu. Harga permintaannya juga antara 500.000 hingga 1 juta. Tidak ada rincian lain yang tersedia kecuali tingkat keberhasilannya, yang mencapai 60%. Biodata kedua pembunuh itu secara detail, Jonathan yakin yang dibunuhnya tak lain adalah Scorpion. Adapun penembak yang melarikan diri, itu pasti Cobra. Kirim orang untuk mencari tahu di mana Cobra berada. Dalam waktu 1 jam, aku ingin dia menghilang dari muka bumi ini. Apakah kamu mengerti? Jonathan meneriakkan perintahnya. Dimengerti, Tuan Goldstein. Setelah menerima instruksinya, pria parubaya itu melipat tabletnya kembali menjadi telepon. Saat sedang mengerjakannya, Jonathan melihat sekilas deretan kecil huruf merah di layarnya. Bunyinya, Andy Morley. Pria yang begitu takut padanya adalah salah satu dari 4 raja perang yang legendaris. Sebagai putra keluarga Morley, kemampuan Andy sendiri telah mendorong status keluarganya dan memantapkan diri sebagai salah satu dari 4 keluarga terkemuka Yellowview. Apakah kamu menggunakan nama aslimu di Dark Web? Jonathan bertanya sambil dengan santai menyalakan sebatang rokok. Dia mendapat kesan bahwa setiap orang menggunakan nama samaran di Dark Web daripada nama mereka sendiri. Itu benar, Tuan Goldstein. Apa ada yang salah? Tanya Andy. Apakah Anda tidak khawatir tentang seseorang yang melacak alamat IP Anda dan membunuh Anda? Jonathan meliriknya sekilas. Sebagai salah satu dari 4 raja perang, tangan Andy sudah berlumuran darah setelah mengambil setidaknya ratusan nyawa. Mereka telah membuat banyak musuh. Hanya di Yellowview sendiri, ada banyak orang yang menginginkan mereka mati. Karena itu, Jonathan terkejut bahwa dia telah menggunakan nama aslinya untuk masuk ke forum organisasi yang penuh dengan pembunuh. Apa yang harus ditakuti? Andy memukul bibirnya mendengar kata-kata komandannya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia menjelaskan, orang-orang lemah itu tidak akan berani membunuhku. Bahkan jika saya memberi mereka alamat saya yang sebenarnya, mereka tidak akan berani datang untuk saya, apalagi melacak alamat IP saya. Bagaimanapun, dia adalah raja perang. Itu adalah gelar yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dia telah mendapatkannya melalui pertumpahan darah oleh setiap orang yang dia bunuh. Akibatnya, tidak ada organisasi pembunuh yang berani menyentuhnya karena takut dia akan menyerang markas mereka dengan pasukannya. Baiklah sekarang, berhenti meniup trompetmu sendiri. Apakah Anda pikir saya tidak menyadari kemampuan Anda? Ketika dia menyadari bahwa Andy akan menyombongkan diri lagi, Jonathan menendang pantatnya. Ngomong-ngomong, pilih sekelompok pasukan paling elitmu dan minta mereka berpatroli di sekitar hotel sepanjang waktu. Selain itu, kirim tim lain untuk berjaga di luar pintu Sofia. Jika dia kehilangan sehelai rambut, aku akan melepaskanmu dari seragammu. Iya Pak. Setelah menerima pesanannya, Andy mengangkat teleponnya dan memberikannya kepada anak buahnya tanpa penundaan. Setelah dia selesai menelepon, dia berbalik ke arah Jonathan. Goldstein, siapa Sofia? Apakah dia saudara perempuanmu? Dia bibiku. Melihat tatapan muram di mata komandannya, wajah Andy menjadi pucat. Dia dengan panik menjelaskan, Tuan Goldstein, tolong jangan salah paham. Itu hanya pertanyaan yang tidak bersalah. Berhenti membuang-buang waktu. Malam ini, Anda secara pribadi akan memimpin para pria dan berjaga-jaga di pintu masuk hotel. Jika ada yang tidak beres, keempat raja perang semuanya akan dikirim ke penjara Crimson Utara sebagai 4 narapidana. Tidak ingin menghibur Andy lebih jauh, Jonathan bersiap pergi. Tepat ketika dia berbalik, yang pertama bertanya dengan cemas, Tuan Goldstein, bagaimana denganmu? Kemana kamu pergi? Ke kediaman Goldstein. Tiba-tiba, tatapan Jonathan berubah sedingin es. Sudah waktunya saya menyelesaikan skor lama dengan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka dengan membiarkan mereka pergi. Sayangnya, itu tidak dihargai. Bukan saja mereka tidak belajar, tetapi mereka bahkan mencoba mengambil nyawanya. Akibatnya,
dia akan meminta pertanggungjawaban mereka atas semua tindakan masa lalu mereka. Goldstein, aku akan ikut denganmu. Setelah mendengar bahwa Jonathan akan menghadapi keluarga Goldstein sendirian, Andy tiba-tiba mengejarnya. Komandan menghentikannya dengan tatapan tajam. Apakah kamu menentang perintahku? Kembali ke stasiun Anda, aku akan menangani urusanku sendiri. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan untuk mendekati keluarga Goldstein sama sekali. Siapapun yang tidak patuh akan dieksekusi tanpa belas kasihan. Ya, Tuan Goldstein. Saat dia mendengar itu, Andy menghentikan langkahnya dan mulai mundur. Dia tahu betapa buruknya situasi setiap kali Jonathan dibesarkan, dieksekusi tanpa belas kasihan. 3 kata itu bukanlah sesuatu yang biasanya mereka dengar dari komandan mereka. Setengah jam kemudian, taksi tiba di kediaman Goldstein. Rumah keluarga terasa begitu akrab, namun asing bagi Jonathan. Pada saat itu, pikirannya melayang kembali ke ingatan lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, keluarga Goldstein telah mengusirnya dari rumah ini begitu saja. Ini adalah tempat yang sama di mana dia juga diperingatkan untuk tidak menginjakkan kaki ke Yellowview lagi. Apalagi dia dilarang kembali ke keluarga Goldstein. Sejak saat itu, Jonathan telah berubah dari cucu tertua keluarga menjadi gelandangan yang berkeliaran di jalanan. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan kembali setelah lebih dari 10 tahun dan berdiri di rumah yang sama yang disebut tempat dia diusir. Goldsteins, saya kembali lagi. Melihat pintu merah 2 panel di pintu masuk utama, kilatan dingin melintas di mata Jonathan. Namun, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengusirku kali ini. Jika tidak bisa, giliranku untuk mengusir kalian semua dari rumah. Saat dia berjalan menuju kediaman Goldstein, seseorang tiba-tiba menghentikannya di pintu. Berhenti, siapa yang ke sana? Beraninya kamu masuk tanpa izin di kediaman Goldstein. Petik 2. Bab 296 menyerang bersama. Jonathan Goldstein. Dia menyatakan dengan dingin. Apa, Anda Jonathan Goldstein? Pelayan itu menjadi pucat pasi saat dia mendengar nama Jonathan. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Jonathan yang sama yang dibuang dari keluarga Goldstein. Bukankah dia sudah mati lebih dari 10 tahun yang lalu? Sebagai anggota staf keluarga Goldstein, pelayan itu telah mendengar nama itu beberapa kali, meskipun belum pernah melihatnya sebelumnya. 1 dekade yang lalu, Jonathan, yang merupakan putra Daniel, dikeluarkan dari keluarga tepat setelah orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil. Tidak ada yang mendengar kabar darinya sejak saat itu. Desas-desus adalah dia telah meninggal di jalanan, dan tidak ada yang tersisa dari mayatnya. Bagaimana dia masih hidup? Bukankah kamu seharusnya mati? Bagaimana apa kau masih hidup? Dihadapkan dengan Jonathan, pelayan itu hampir tidak bisa merangkai kalimat yang koheren. Dalam pikirannya, pria itu seharusnya sudah mati. Jonathan menatap dingin pada pria itu dan membentak, siapa yang bilang aku mati? Menyingkir. Anda, pelayan itu hendak memprotes, tetapi tatapan dingin Jonathan malah membuatnya takut untuk melarikan diri. Sementara itu, Emmett sedang duduk di meja di ruang tamu. Dia berlatih kaligrafi dan tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Di sampingnya, Loretta mengerutkan alisnya saat dia merasakan rasa takut merayapi dirinya. Tiba-tiba, kesunyian di ruang tamu itu pecah oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pelayan yang kebingungan menerobos masuk ke dalam ruangan. Tuan Tua Goldstein, Nyonya Tua Goldstein, ada masalah. Apa yang salah? Emmett bertanya tanpa melihat ke atas. Tuan, Jonathan ada di sini. Apa? Saat menyebut nama Jonathan, tangan kanan lelaki tua itu gemetar, menyebabkan dia menjatuhkan pulpen mahalnya ke tanah. Jonathan, dia tidak mati. Tiba-tiba, ekspresi Emmett berubah drastis. Tidak, dia tidak. Di mana dia? Tepat di luar pintu. Bawa dia padaku. Dengan ekspresi muram, Emmett melihat tepat saat Jonathan melangkah ke ruang tamu. Untuk sepersekian detik, mata mereka bertemu. Jonathan, kamu benar-benar bintang yang tangguh. Menatap cucunya yang diasingkan, yang tampak tidak terluka, dia mencibir, aku tidak percaya pembunuh dari Dark Web gagal membunuhmu. Aku ingin tahu apakah itu karena kamu adalah kecoa yang tidak bisa dibunuh, atau kamu beruntung. Aku tidak bisa dibunuh, tentu saja. Setelah mendengar kata-kata Emmett, Jonathan hanya menjawab, jika tidak, saya akan mati dalam perjalanan keluar dari Yellowview saat itu.
Aku juga berpikir begitu. Ketika dia melihat betapa tenangnya yang terakhir tampak, Emmet bertanya sambil menyeringai, karena kamu selamat, mengapa kamu kembali ke pengadilan azabmu alih-alih menggunakan kesempatan untuk melarikan diri dari Yaleviu? Kenapa aku harus melarikan diri? Jonathan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Apakah menurutmu sekelompok sampah yang tidak berguna bisa menjadi ancaman bagiku? Bahkan jika Anda menggunakan semua sumber daya keluarga untuk menyewa pembunuh bayaran terbaik di dunia, saya jamin dia akan tetap gagal, apalagi yang biasa-biasa saja yang Anda sewa di internet. Dengan semua sumber daya keluarga, Emmet merasa seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Jonathan, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir saya perlu menggambar semuanya untuk menjatuhkan Anda? Tadi malam, Anda berhasil melarikan diri dengan hidup Anda hanya karena Lady Luke ada di pihak Anda. Apakah Anda pikir hanya itu yang saya miliki terhadap Anda? Tapi itu tidak relevan sekarang. Karena kamu sudah di sini, tidak akan ada jalan keluar untukmu kali ini. Emmet mengangkat tangannya dan melambaikannya ke pintu. Dapatkan dia. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 pria kekar menyerbu ke dalam ruangan. Mereka semua memegang bayonet segitiga atau tongkat militer. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tonjolan di pinggul mereka, menunjukkan bahwa senjata disarungkan di pinggang mereka. Rebut bintang B asteris itu. Petik 2. Segera Pak. Atas aba-aba Emmet, pria-pria kekar itu langsung mengelilingi Jonathan. Jonathan, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak sembarangan. Orang-orang ini adalah tentara bayaran yang saya pekerjakan dari luar negeri. Mereka berbeda dari pembunuh jahat di dark web. Jika Anda membuat gerakan tergesa-gesa, saya tidak dapat menjamin bahwa mereka akan menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Jonathan sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman mematikan itu. Emmet, apa kau mencoba menakutiku? Meski kalah jumlah, Jonathan bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Sebaliknya, dia menantang Emmet. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka bisa menjatuhkanku? Setelah jeda singkat, dia menambahkan, apakah saya masih anak kecil yang tidak berdaya dari lebih dari 10 tahun yang lalu? Anak laki-laki yang sama yang dipaksa meninggalkan Yaleviu dengan sedih hanya karena Anda memerintahkan saya untuk melakukannya. Bukankah itu masalahnya? Lelaki tua itu mencibir. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda sebaiknya menyerahkan diri Anda ke penangkaran. Karena ayahmu, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Atau, meskipun Emmet tidak menyelesaikan kalimatnya, makna yang ingin dia sampaikan cukup jelas. Atau apalagi, Jonathan menyeringai, apakah kamu akan membunuhku? Emmet, sejujurnya, kamu belum berkembang sama sekali selama ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya datang ke sini hanya untuk menempatkan diri pada belas kasihan Anda? Apalagi yang bisa terjadi? Jangan bilang kamu di sini untuk membalas dendam. Petik 2. Mata Emmet dipenuhi dengan penghinaan ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia pikir tempat apa ini? Ini adalah kediaman Goldstein. Saya memiliki lebih dari 10 tentara bayaran yang sangat terampil di pihak saya. Pembalasan dendam oleh dia sendiri. Kamu benar, aku di sini untuk membalas dendam. Jonathan menatapnya dengan pandangan acuh tak acuh. Beberapa tahun yang lalu, saya menyelamatkan keluarga Goldstein karena belas kasih. Saya pikir Anda akan belajar pelajaran Anda sejak saat itu. Tanpa diduga, Anda telah berlipat ganda di jalan yang Anda lalui. Dalam hal ini, saya akan mengakhiri semuanya sekali dan untuk semua. 10 tahun yang lalu, Anda mengusir saya dari keluarga bahkan sebelum orang tua saya dikuburkan. 10 tahun kemudian, Anda mengirim orang untuk membunuh istri saya, Josephine. Beberapa hari yang lalu, Anda bahkan menyewa pembunuh untuk membunuh saya dan Bibi Sofia. Saya akan membuat Anda membayar untuk setiap satu dari 3 kekejaman ini. Tatapan Jonathan berubah bermusuhan dengan setiap kata, dan dia menantang pria kekar di sekitarnya. Jangan buang waktu. Datang padaku sekaligus. Bab 297 ini giliranmu. Apa yang kamu tunggu? Menyerang. Wajah Emmet menjadi gelap karena pembangkangannya. Ya, atas perintahnya, orang-orang kekar mengacungkan tongkat dan bayonet yang mereka pegang dan menyerang Jonathan. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, Jonathan sudah beraksi. Melangkah maju dengan cepat, dia meluncurkan pukulan ke salah satu tentara bayaran yang berada di depan kelompok.
Benturan di kepalanya menyebabkan yang terakhir pingsan dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sebelum anggota kelompok lainnya bisa bereaksi, Jonathan mengayunkan lengan kanannya dan memukul leher pria lain dengan sikunya. Suara dentuman keras menggema di ruangan itu. Meski beratnya hampir 200 pound, pria kedua jatuh seperti balok kayu dari serangan Jonathan. Setelah mereka melihat apa yang terjadi, bel alarm berbunyi di benak tentara bayaran lainnya saat mereka mendekatinya dengan hati-hati. Menjadi pekerja sewaan profesional, mereka telah bertempur dalam banyak pertempuran brutal dan menumpahkan darah banyak orang. Namun, tidak ada yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi musuh seperti Jonathan di mana mereka tidak bisa melakukan serangan balik sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Untuk apa kau berdiri di sana? Kenapa kamu tidak menyerangnya? Emmet marah ketika dia melihat tentara bayaran mundur ketakutan. Kamu orang bodoh yang tidak berguna. Bagaimana bisa lebih dari 10 orang gagal mengalahkan satu orang? Apa gunanya saya membayar Anda begitu banyak uang? Menyerang. Diperingatkan oleh bos mereka, para tentara bayaran saling bertukar pandang sebelum menyodorkan bayonet mereka ke dada Jonathan. Jika mereka berhasil menikamnya, dia pasti akan dikutuk. Bukan begitu caramu menggunakan bayonet segitiga. Menatap para pria dengan tatapan dingin, Jonathan mengambil satu langkah ke depan dan meluncurkan tendangan ke perut pria ketiga. Kemudian dia mengambil bayonet dari tangan korbannya dan menancapkannya ke dadanya. Puff! Darah segar dimuntahkan ke segala arah. Sambil melebarkan matanya, korban Jonathan terjatuh seperti lalat sebelum sempat berteriak kesakitan. Ini adalah cara yang tepat untuk menggunakan bayonet. Saat Jonathan mengeluarkan senjata dari dada almarhum, dia memelototi mereka semua. Aku bingung bagaimana kalian bisa bertahan di luar negeri begitu lama dengan keterampilan biasa-biasa saja. Saat dia selesai, Jonathan menyerang kelompok itu. Dalam sepersekian detik, dia telah menusuk tentara bayaran lain di dada dengan bayonetnya. Darah mulai menyembur dari lukanya. Jonathan bahkan tidak mengedipkan mata saat melihat pemandangan mengerikan itu. Dia kemudian mendorong korban terakhirnya dengan tangan kanannya, menyebabkan yang terakhir jatuh ke tanah. Saat berikutnya, dia membalikkan bayonetnya dan menusukkannya ke musuh lain yang datang dari belakangnya. Saat suara retakan keras dari tulang yang retak terdengar, Jonathan memutar pedangnya untuk lebih merusak tulang rusuk korbannya. Tindakannya sangat efisien, kejam, dan tegas. Bagaimana dia menjadi mangsa? Terbukti, dia adalah mesin pembunuh. Bunuh dia. Tentara bayaran lainnya tidak berani meremehkan Jonathan lagi. Tanpa ragu-ragu sejenak, mereka mengeluarkan senjata mereka dan membidik kepalanya. Karena mereka tidak bisa mengalahkannya dalam pertempuran jarak dekat, mereka harus menggunakan senjata api. Dengan bunyi klik yang keras, mereka memuat senjata mereka secara serempak dan mengarahkan laras senapan ke arahnya. Ayo dan bertarung. Bukankah kamu hebat dalam berkelahi? Lanjutkan bertarung kalau begitu. Setelah senjatanya dilatih ke arah Jonathan, seorang tentara bayaran mengejek, jadi bagaimana jika Anda ahli dalam pertarungan tangan kosong? Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan peluru? Apakah kamu tahu betapa aku benci jika pistol diarahkan ke kepalaku? Menatap laras hitam pistol, Jonathan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebagai gantinya, dia mencibir, beraninya kamu menarik satu di depanku. Meskipun pistol diarahkan padanya, Jonathan melesat ke depan, meraih pergelangan tangan tentara bayaran itu, dan mematahkannya. Sebelum pria itu bisa berteriak kesakitan, Jonathan telah merebut senjatanya darinya dalam sekejap mata. Dia mengarahkan senjata ke kepala yang terakhir. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku benci orang-orang yang menodongkan senjata ke kepalaku? Setelah menatap pria itu, Jonathan menarik pelatuknya. Dengan ledakan keras, peluru meninggalkan ruangannya dan menembus tengkorak tentara bayaran itu. Zat lengket merah keluar dari otak orang mati itu dan berceceran di lantai. Sisa tentara bayaran menjadi pucat saat menyaksikan pemandangan itu. Ketika mereka melihat tatapan membunuh di mata Jonathan, itu membuat mereka ketakutan. Apakah dia bahkan manusia? Ingat, jangan pernah menodongkan pistol ke kepalaku lagi. Setelah memberikan pandangan acuh tak acuh pada mayat itu, Jonathan mengisi ruang peluru dengan klik lagi sebelum mengarahkan senjatanya ke tentara bayaran lainnya. Sekarang giliranmu. Berdebar, para penyintas yang tersisa saling menatap dengan gugup. Tiba-tiba, mereka berlutut dan memohon untuk hidup mereka. Kami meminta maaf.
Itu adalah kesalahan untuk mencoba membunuhmu. Kami terlalu buta untuk menyadari betapa tangguhnya dirimu. Mohon maafkan ketidaktahuan kami dan lepaskan kami. Kami mohon, tunjukkan belas kasihan kepada kami dan biarkan kami pergi. Tolong lepaskan kami berjanji untuk tidak pernah kembali ke Yellowview selama sisa hidup kami. Pada saat itu, jika mereka masih belum menyadari bahwa mereka bukan tandingan Jonathan, pengalaman puluhan tahun mereka sebagai tentara bayaran akan sia-sia. Sudah terlambat untuk menunjukkan penyesalanmu. Melihat tentara bayaran yang berlutut di depannya, dia mengokang senjatanya tanpa ragu-ragu dan menembakkan beberapa tembakan berturut-turut. Tangisan belas kasihan berhenti tiba-tiba saat genangan darah bertambah besar. Dalam sekejap, lebih dari selusin tentara bayaran mati tergeletak di ruang tamu keluarga Goldstein. Tak satu pun dari pekerja bayaran Emmett selamat. Bab 298 kamu benar. Celepuk. Darah di bayonet segitiga Jonathan menetes ke mayat-mayat yang berserakan di tanah. Pada saat itu, Emmett bergidik. Matanya liar karena ketakutan saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Jonathan. Dia baru saja menghabiskan banyak uang untuk menyewa tentara bayaran itu dari luar negeri. Mereka telah melakukan banyak pertempuran brutal dan menumpahkan darah banyak orang. Namun, mereka bukan apa-apa di depan Jonathan. Mereka semua mati bahkan sebelum mereka bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala Jonathan. Bagaimana ini mungkin? Jonathan, kamu. Emmett ingin mengancam Jonathan tetapi menyadari bahwa dia kehilangan kata-kata. Bagaimanapun, dia baru saja membunuh selusin tentara bayaran. Tidak akan mudah untuk mengintimidasi dia. Emmett tahu tempatnya. Apalagi yang bisa saya gunakan untuk mengancam Jonathan. Oke, hentikan. Akui saja kau takut. Jonathan melemparkan bayonet segitiganya ke samping dan menatap tangan Emmett yang gemetar. Sudah kubilang, para hooligan ini tidak akan bisa menghentikanku untuk pergi. Anda terlalu meremehkan kemampuan saya, dia menoleh ke Emmett dan berkata. Takut, mengapa saya harus takut? Emmett mendengus. Jonathan, jangan lupa di mana kamu berada sekarang. Ini adalah kediaman Goldstein. Ini adalah Yellowview. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan takut pada Anda hanya karena Anda membunuh beberapa tentara bayaran? Jonathan, kamu terlalu naif. Percaya atau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup jika kamu berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku. Dan bahkan jika Anda melakukannya, saya jamin Anda tidak akan bisa keluar dari Yellowview hidup-hidup. Begitulah keyakinan Emmett. Meskipun keluarga Goldstein bukan bagian dari 4 keluarga terkemuka atau bagian dari elit, dia masih kepala keluarga Goldstein. Dia tidak akan membiarkan Jonathan keluar dari Yellowview hidup-hidup jika dia berani menyentuh sehelai rambut di kepalanya. Lagi pula, mereka berada di Yellowview, tempat kantor Asura berada. Jonathan harus tahu tempatnya. Apakah kamu mengancamku? Jonathan tersenyum tipis setelah mendengar kata-katanya. Dia menyalakan sebatang rokok dan merokok. Emmett, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Percaya atau tidak, tidak ada seorang pun di Yellowview yang berani ikut campur bahkan jika saya harus memusnahkan seluruh keluarga Anda. Hapus kami. Emmett hanya bisa mencibir. Jonathan, aku tidak meremehkanmu. Tapi bagaimana mungkin Anda bisa melakukannya sendiri? Kamu pikir kamu siapa? Asura. Bahkan 4 raja perang dari kantor Asura tidak berani memusnahkan kita. Jadi beraninya kamu. Apa lelucon? Asura terletak tepat di jantung Yellowview. Singkatnya, Yellowview adalah wilayah Asura. Hancurkan kami. Bahkan 4 raja perang dari kantor Asura tidak berani melakukan itu tanpa perintah Asura. Kamu benar. Saya sendiri Asura. Jonathan menatapnya dan menjawab. Menurutmu bagaimana lagi keluarga Goldstein bertahan saat 4 pengawal Asura membersihkan Yellowview? Ini gila. Jonathan sudah gila. Emmett tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya. Jonathan, apa yang kamu bicarakan? Aku pasti mendengar sesuatu. Kamu bilang kamu Asura sendiri. Anda, Asura, apakah Anda pikir Anda layak? Jonathan, aku tidak meremehkanmu. Tetapi jika apa yang Anda katakan itu benar, saya khawatir pintu masuk utama kantor Asura sudah dihancurkan. Oh ya, Jonathan, apakah kamu tahu di mana pintu masuk utamanya? Ya, saya tidak berpikir begitu. Lagi pula, Anda hanya anjing yang menyedihkan. Anda bahkan tidak layak menginjakkan kaki ke Yellowview ketika saya menendang Anda keluar dari keluarga Goldstein bertahun-tahun yang lalu.
Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan saat dia berbicara. Betapa beraninya menyebut dirinya Asura. Jika dia Asura, maka aku adalah tuan atas Asura sendiri. Sepertinya kamu tidak berubah sedikit pun selama bertahun-tahun. Jonathan menggelengkan kepalanya saat dia menatap ekspresi jijik di wajah Emmet. Dia tidak sedikit marah. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan kalau begitu karena kamu tidak akan percaya padaku, kata Jonathan dingin. Aku akan memusnahkan keluarga Goldstein. Saya juga ingin melihat bagaimana kantor Asura akan bereaksi setelah saya memusnahkan seluruh keluarga Anda. Petik 2. Karena itu, pistol hitam itu terbang ke tangan Jonathan dengan jentikan pergelangan tangannya. Bang! Hal berikutnya yang Emmet ketahui, peluru emas telah menembus kaki kanannya. Gedebuk. Sebelum Emmet sempat bereaksi, kakinya menyerah. Dia ambruk ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ini untuk saat kamu mengusirku dari keluarga Goldstein. Tekad Jonathan tidak goyah saat dia melihat Emmet berlutut di tanah. Kamu mengusirku hanya beberapa hari setelah orang tuaku meninggal. Ini untuk saya dan juga orang tua saya. Jika mereka tahu bagaimana Anda memperlakukan satu-satunya garis keturunan mereka di dunia ini, mereka akan hancur. Mereka akan menyesal memiliki orang tua sepertimu. Kamu tidak pantas menjadi orang tua. Jonathan tidak memberi Emmet kesempatan untuk membalas saat dia menarik pelatuknya. Bang! Sebuah peluru emas menembus kaki kirinya. Dalam sekejap, jeritan Emmet yang menyakitkan memotong udara karena dia tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang menyiksa di kakinya. Amit-amit, Jonathan, apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Beraninya kau menembakku. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku kakekmu. Beraninya kau menentangku. Kamu anak yang tidak berbakti. Petik 2. Emmet melolong marah sambil berlutut di tanah. Wajahnya berubah menjadi cemberut ganas. Dia tidak pernah berpikir Jonathan akan berani menembaknya. Kakek, Jonathan hanya bisa mencibir pada kata-katanya. Saya kehilangan kakek saya 10 tahun yang lalu. Ini untuk putrimu, Sofia. Bahkan binatang buas menjaga anak-anak mereka. Bagaimana Anda bisa mengambil nyawa putri Anda sendiri? Emmet, kamu tidak berbeda dari binatang buas. Jonathan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mata merah Emmet dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengarahkan pandangannya ke Jonathan. Kamu memiliki kesempatan 10 tahun yang lalu, tetapi kamu melewatkannya. Biarkan saya memberitahu Anda, itu satu-satunya kesempatan Anda untuk membunuh saya, jawab Jonathan lemah. Dia kemudian berbalik menghadap Loretta. Sekarang giliranmu, Jonathan, apa yang kamu inginkan? Loretta bergidik ketakutan ketika dia melihat tatapan dingin di matanya. Dia belum pernah melihat begitu banyak kebencian dalam hidupnya. Jonathan menatapnya seolah-olah dia hanyalah mayat. Bab 299 hentikan. Bagaimana menurutmu? Jonathan memberinya tatapan dingin. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan kepada Anda sebelum Anda meninggalkan Jadeboroh? Dia melanjutkan, aku berkata jika kamu berani mengganggu Josephine lagi, aku akan menghancurkan keluarga Goldstein. Sepertinya peringatan saya telah jatuh di telinga tuli. Petik 2. Apa yang kau bicarakan? Loretta tampak bingung. Apa maksudmu aku mengganggu Josephine? Saya belum pernah bertemu dengannya sejak hari saya meninggalkan Jadeboroh. Petik 2. Cukup, berhenti berakting. Jonathan kehilangan kesabarannya. Loretta masih berusaha untuk melakukan tindakan tetapi Jonathan kehilangan kesabarannya dan berteriak padanya, kamu mengirim seseorang untuk membunuh Josephine setelah kamu meninggalkan Jadeboroh, bukan? Apa? Kapan itu terjadi? Loretta tampak terkejut. Berhenti berakting. Setelah melihat ekspresi di wajahnya, Jonathan hanya bisa mendengus. Kurasa kamu hanya akan mengakui jika aku memberitahumu bahwa pembunuh itu mengatakan yang sebenarnya, ya. Dia pasti mengatakan omong kosong. Loretta menggigit bibirnya dan menolak untuk menyerah. Kamu harus tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Alih-alih membuang waktu, Jonathan menarik pelatuknya. Bang! Tanpa ragu, dia melepaskan tembakan ke tulang paha Loretta. Bam! Dia berlutut dan berlutut di depan Jonathan. Kamu Beatrice Bintang. Bagaimana Anda bisa menembak saya? Aku nenekmu. Loretta menegurnya sambil menjerit kesakitan. Saya hanya memiliki 2 anggota keluarga sejak orang tua saya meninggal 1 dekade lalu, dan mereka adalah Josephine dan Sofia. Kamu dan Emmet, di sisi lain, lebih buruk daripada orang asing. Setidaknya orang asing tidak akan mencoba membunuhku.
Warna memudar dari wajah Loretta. Pengkhianat. Kamu pengkhianat keluarga. Petik 2. Dia semua bekerja sampai dadanya naik turun. Loretta akan mengerahkan koneksinya untuk menyingkirkan Jonathan jika dia tidak menahannya di bawah todongan senjata. Anda bajingan Asteris Earth, saya akan menguliti Anda hidup-hidup dan membakar Anda di kuburan Anda. Tuhan akan menghukummu karena perbuatan jahatmu, dia mengutuk. Itu adalah kutukan yang sangat kejam. Ah, benarkah? Jika itu masalahnya, Tuhan akan menghukummu dan Emmet terlebih dahulu. Jonathan menatapnya dengan cemberut. Orang tua macam apa yang akan mengusir cucu mereka dari rumah ketika putra mereka baru saja meninggal? Ayahku mungkin menangis di kuburannya. Dan kakek nenek macam apa yang akan meninggalkan cucu mereka dalam kesulitan selama lebih dari 10 tahun? Sebagai orang tua, Anda telah gagal total. Siapa kamu sampai memanggilku bajingan Asteris Earth? Siapa kamu sampai-sampai mengkritikku? Jonathan mengingat malam ketika Emmet dan Loretta mengusirnya dari keluarga Goldstein sekitar 10 tahun yang lalu. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan padaku saat itu. Ingatannya begitu jelas, itu adalah saat tergelap dalam hidupnya. Sebagai anak tertua dalam keluarga, Jonathan masih merasa sulit untuk percaya bahwa kakek neneknya akan mengusirnya dari rumah ketika orang tuanya baru saja meninggal. Apakah mereka tahu betapa putus asanya saya? Apakah mereka bahkan peduli? Apakah mereka tahu pembantu rumah tangga menendang saya untuk menghentikan saya mengetuk pintu kediaman Goldstein selama badai petir? Apakah mereka tahu aku demam saat itu? Apakah mereka tahu betapa aku membenci keluarga Goldstein bahkan sampai hari ini? Saya tidak akan pernah melupakan rasa sakit dan trauma yang menyertainya. Jonathan tidak memusnahkan keluarga Goldstein karena menurutnya Emmet-lah yang meletakkan karangan bunga segar di makam Daniel dan Elizabeth. Seandainya dia tidak melihat karangan bunga itu, Jonathan akan memimpin 4 pengawal Asura ke Yellowview dan menghancurkan kediaman Goldstein sampai rata dengan tanah. Seandainya dia menghancurkan keluarga saat itu, Emmet dan Loretta tidak akan memiliki kesempatan untuk mencoba membunuhnya lagi dan lagi. Apakah kamu tahu apa penyesalan terbesarku dalam hidup? Emmet menatap Jonathan dan mendengus. Seharusnya aku mengirim seseorang untuk menghabisimu ketika aku mengusirmu dari keluarga. Seandainya saya melakukan itu, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menahan saya di bawah todongan senjata. Kamu tidak lain hanyalah binatang buas. Beraninya kau menghinaku. Petik 2. Jonathan, aku sudah muak dengan cerita sedihmu. Tembak saja aku jika kamu berani. Mari kita lihat apakah kamu punya nyali untuk menghancurkan keluarga Goldstein. Emmet menantang Jonathan. Kamu gila. Mata Loretta memerah. Mengapa kamu menantang orang gila untuk menembakmu? Bagaimana jika dia menarik pelatuknya dan membunuhmu? Bagaimana jika dia membunuhku juga? Saya tidak ingin mati. Apa kamu sudah gila? Apakah menurutmu dia punya nyali untuk melakukan itu? Emmet mencibir. Apakah menurutmu dia bisa melarikan diri hidup-hidup jika dia membunuhku? Apakah menurutmu Asura akan menutup mata terhadap apa yang dia lakukan? Petik 2. Dia terus berseru, bahkan jika Asura menolak untuk campur tangan, para Zeller juga tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jangan lupa, B. Asteris Startlah yang mengubah Troy menjadi lumpuh. Hari ini, saya akan menyerah pada nasib saya, tetapi saya yakin dia juga akan mati dengan menyedihkan. Aku akan memastikan aku menyeret bajingan ini ke neraka bersamaku. Kamu benar, kamu seharusnya membunuhku ketika kamu bisa 10 tahun yang lalu, kata Jonathan dengan acuh tak acuh. Sungguh menyedihkan bahwa Anda melewatkan satu-satunya tembakan Anda. Bagaimanapun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Hidup menyebalkan. Simpan itu, bunuh saja aku siap menghadapi kematianku. Emmet mengatupkan giginya saat melihat Jonathan mendekat. Dia sedang bertaruh. Saya tidak berpikir dia punya nyali untuk menembak saya. Seandainya dia membunuhku, aku akan menyeretnya untuk bertemu dengan pembuat kita juga. Kita mati bersama. Kau ingin mati? Baik, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jonathan mengisi peluru tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita akhiri dendam kuno ini. Kemudian, dia mengokang pistol. Saat berikutnya, Jonathan mengangkat pistol dan mengarahkannya ke kepala Emmet. Tapi ketika dia hendak menarik pelatuknya, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari pintu. Selanjutnya, suara seorang wanita terdengar dari belakangnya. Berhenti, Jonathan. Bab 300 Identitas terungkap.
Bibi Sofia, Jonathan langsung mengenali suaranya bahkan ketika dia tidak menatapnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku menyelinap keluar, Sofia mempercepat langkahnya dan berdiri di depannya. Ada sesuatu yang menggangguku setelah kamu pergi. Dugaan saya benar, Anda memang datang ke kediaman Goldstein. Petik 2. Sofia memiliki firasat buruk setelah Jonathan meninggalkan hotel. Dia khawatir bahwa dia mungkin bertindak berdasarkan dorongan hati. Setelah meninggalkan hotel, dia segera bergegas ke kediaman Goldstein. Andy Morley. Ekspresi Jonathan berubah muram kemudian, dia berbalik dan dia berteriak ke halaman yang kosong, pergi dari sini. Pada saat berikutnya, seorang pria parubaya kemudian muncul dari sudut halaman. Goldstein, mengenakan blazer hitam, pria itu tampak agak bersalah. Siapa yang memberimu izin untuk membiarkannya keluar? Jonathan menatap Andy dengan tatapan membunuh. Oh tidak, dia akan membunuhku sekarang. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya, Tuan Goldstein? Kamu menyuruhku untuk melindunginya tetapi tidak memintaku untuk menghentikannya pergi kemanapun. Andy mulai berkeringat dingin. Apakah kamu bodoh? Jonathan mengertakkan gigi dan menatap Andy. Apakah kamu tidak tahu mengapa aku datang ke sini? Goldstein, aku. Sebelum Andy sempat membela diri, Jonathan menyela. Cukup dengan penjelasanmu. Kembalilah setelah ini, kemasi barang-barangmu dan temui Dorian di Misona. Begitu mendengar perintah Jonathan, Andy langsung berlutut. Maafkan saya, Tuan Goldstein. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong jangan kirim saya ke Misona. Oh tidak, Misona pada dasarnya adalah neraka di bumi. Badai pasir di lubang neraka itu akan berlangsung lebih dari 20 jam sehari. Yang terburuk adalah badai angin yang menakutkan. Itu terjadi lebih dari 20 hari dalam sebulan. Sungguh siksaan yang berdarah. Saya lebih suka mengurung diri di kamar selama setengah tahun daripada menghabiskan sebulan di Misona. Apakah kamu mencoba untuk tawar-menawar denganku? Kilatan dingin melintas di mata Jonathan. Cobalah menentang perintahku sekali lagi, dan aku akan menempatkanmu di Misona selama sisa hidupmu. Seketika, peringatan itu langsung membuat tulang punggung Andy merinding. Yang bisa dia lakukan hanyalah berlutut di tanah di luar pintu dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Sementara itu, Emmett dan Sofia tercengang ketika mendengar nama Andy. Andy Morley. Pria yang berlutut di luar adalah Andy Morley. Bagaimana mungkin? Apakah kamu sedang bercanda? Baik Emmett maupun Sofia tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Apakah ini lelucon? Andy Morley adalah salah satu raja perang dari kantor Asura dan bertanggung jawab atas ratusan ribu tentara elit. Asura secara pribadi menugaskannya ke kantornya. Dengan usahanya, Andy berhasil memimpin keluarga Morley menjadi pemimpin dari 4 keluarga terkemuka. Namun, dia berlutut di depan Jonathan dan memohon pengampunannya. Emmett mengejek, berhentilah berakting, Jonathan. Apakah Anda pikir Anda bisa membodohi saya dengan menemukan seseorang untuk menyamar sebagai Andy Morley? Menurutmu seberapa bodohnya aku? Saya bukan anak kecil. Jika kamu pikir kamu bisa meyakinkanku bahwa orang itu adalah Andy, aku mungkin juga mengakui bahwa aku Asura. Dia menambahkan, apa lelucon? Andy telah menodai tangannya dengan darah musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda mengharapkan saya untuk percaya bahwa pengecut tidak berguna yang berlutut di luar adalah Andy. Saya yakin dia telah membunuh setidaknya beberapa ribu nyawa. Saat Emmett menyelesaikan kalimatnya, Loretta berwajah muram yang berlutut di sampingnya menegur, diam, Emmett. Kenapa harus saya? Emmett mendengus dingin. Apakah dia khawatir aku akan mengungkap identitas si peniru? Tutup mulutmu jika kamu ingin tetap hidup. Loretta akan menamparkan Emmett seandainya dia tidak terkena peluru. Apa yang dia pikirkan? Emmett mungkin terlalu bodoh untuk menilai situasinya, tetapi Loretta jauh lebih pintar dan dia jelas tahu siapa pria itu. Orang yang disebut-sebut sebagai pria konyol yang berlutut di luar pintu tidak lain adalah Andy Morley yang legendaris, salah satu raja perang dari kantor Asura. Loretta mengintip Andy dari kejauhan saat makan malam. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia masih bisa mengatakan bahwa pria yang berlutut di luar adalah Andy. Emmett tidak geli dan ingin menegurnya, tapi dia melihat Loretta berlutut di tanah dan membungkuk ke arah Andy. Morley. Tuan Morley. Ekspresi Emmett berubah drastis saat mendengar nama itu. Dia mengenal Loretta lebih dari siapapun. Dia tidak akan pernah berlutut di depan siapapun kecuali dia mengenal orang itu.
Maksudmu dia benar-benar Andy Morley? Emmett menatapnya tak percaya. Jelas sekali, Loretta menembakkan belati ke arahnya. Jika pria itu adalah Andy, apakah itu berarti Jonathan adalah? Mata Emmett melebar. Perhatiannya langsung tertuju pada Jonathan. Andy tidak akan tunduk pada orang lain kecuali satu-satunya Asura. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Anak laki-laki yang kami usir dari keluarga 10 tahun yang lalu adalah legenda seperti dewa itu. Bahkan Sofia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan tidak percaya, apakah dia benar-benar Andy Morley. Tentu saja, Jonathan mengangguk. Dia belum berniat untuk mengungkapkan identitasnya kepada Sofia dulu, tetapi melihat pergantian peristiwa, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi darinya. Bukankah kamu bilang dia rekanmu? Sofia terus menatap Jonathan dan Andy bolak-balik. Dia ingat Jonathan pernah memberitahunya bahwa Andy dulunya adalah teman sekamarnya dan telah bertarung berdampingan dalam berbagai pertempuran. Mengapa pria itu berlutut di depan Jonathan jika mereka adalah kawan? Dan mengapa dia memanggilnya sebagai Tuan Goldstein dengan cara yang begitu hormat? Dia temanku, tapi dia juga bekerja di bawahku. Jonathan memandang Sofia dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada hal-hal yang ingin saya katakan kepada Anda tetapi belum punya waktu untuk melakukannya. Saya akan menjelaskan kepada Anda dengan jelas setelah ini. Tiba-tiba, Jonathan mengangkat senjatanya lagi dan membidik kepala Emmett. Sekarang, biarkan aku menyelesaikan masalah lama dengan pria ini dulu. Bersambung.